Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Membaca Cerita. Hari ini saya akan membacakan kisah ke-12 dari novel Diari Horor. Teman-teman yang suka dengan novel bisa langsung kunjungi situs web novel ataupun download di Play Store ya. Di deskripsi ada linknya yang saya bagikan, yaitu link webnya. Oke, akan saya langsung baca. Ini adalah cerita ke-12 yang berjudul Korban Hanyut di Sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian ini terjadi waktu aku kelas 6 sekolah dasar. Sore itu hujan turun deras banget. Aku sampai gak berani beranjak dari tempat tidur karena air benar-benar tumpah dari langit. Belum lagi ketambahan guntur yang sesekali menggelegar. Mati lampu pula. Lengkap sudah sore sampai malam hari yang menyeramkan. Memasuki waktu maghrib, akhirnya hujan mulai reda. Mbak Putri sibuk membereskan ember yang dibuat Dadah bocor tadi. Saking derasnya hujan yang turun, genteng-genteng banyak yang merosot. Penerangan kami cuma menggunakan lampu teplok. Kalian tahu kan lampu teplok? Lampu yang bahan bakarnya masih pakai minyak tanah. Mama, suara gemuruh apa itu? Tanyaku. Selain suara gemuruh, juga hidungku mencium bau lumpur dan tanah yang sangat tajam. Mama terdiam sesaat menajamkan pendengarannya. Itu mungkin suara air nih, Mas. Suara air sungai. Sungai Golo banjir. Kamu jangan pernah main ke sana ya. Apalagi musim hujan seperti ini. Iya, Mama, jawabku. Padahal Sungai Galo letaknya lumayan jauh dari rumah. Tapi karena suasana sepi, suara gemuruh air terdengar sangat jelas. Perasaanku jadi gak enak dan merinding dengar gemuruh itu. Di sini ada sungai besar yang terletak di perbatasan desa sebelah timur dan mengalir ke sebelah selatan. Sungai Galuh namanya. Banyak warga mengais rezekinya di sungai itu untuk mencari batu dan pasir. Apalagi setelah banjir. Bagi mereka adalah masa panen pasir yang melimpah. Gak bisa nyempetin foto sih ya. Kalau bisa pasti akan aku kasih tahu ke kalian suasana Sungai Galuh yang indah tapi menyeramkan. Aku juga pernah eksplor ke sana ketika 2 tahun yang lalu. Ingin tahu bagaimana penunggu Sungai Galuh? Ikuti terus cerita nih, Mas. Nanti ada di episode khusus aku eksplor dan berkomunikasi dengan beliau. Nih Mas, kamu udah tahu belum kalau ada orang hanyut kemarin? Ucap Widya yang baru saja datang duduk di sebelahku. Hah? Orang hanyut? Warga desa sini? Kaget kan karena aku belum dengar berita apa-apa. Bukan warga sini, tapi warga Sijambu. Warga Sijambu adalah desa yang letaknya di atas lebih jauh dari desa tempat aku tinggal. Tim SAR lagi nyari di sepanjang aliran sungai. Kalau di bagian atas gak ketemu, otomatis mereka pasti nyari di Sungai Galuh. Merinding rasanya dengar berita ada orang hanyut. Ih, serem ya, kasihan juga. Semoga aja jasadnya lekas ditemukan, kataku. Jarang sekali terjadi kasus orang hanyut di sungai ini. Meskipun banyak warga yang memancing atau mencari pasir dan batu, alhamdulillah gak ada yang hanyut. Seringnya sih justru kalau ada orang yang hanyut dari desa atas gunung. Selalu saja ketemu di Sungai Galuh. Bisa dibilang Sungai Galuh menemukan korban hanyut, bukan pemakan korban hanyut. Ya, sampai sekarang belum ditemukan juga, ucap salah satu tetangga samping rumah Mbak Putri. Orang lagi mancing, apalagi nambang pasir, Pak Lik? Tanya mamaku. Aku penasaran langsung.
Aku penasaran langsung mendengarkan dari ruang tamu. Suara mereka terdengar sangat jelas karena pagar masih terbuat dari kayu. Bukan mancing juga bukan ambang pasir, kata tetangganya, saksi yang lihat kemarin si korban lagi di sawah. Memang sawahnya itu letaknya pas di pinggir sungai. Hujan-hujan ada tetangganya yang sempat nyapa dia, terus ngajakin pulang. Tapi si korban jawabnya sebentar lagi selesai. Tetangganya itu pulang duluan lah. Tiba-tiba dari arah atas air sungai langsung banjir kedai. Astagfirullahaladzim. Mama bergidik ngeri. Begitu juga denganku. Aku mendengar cerita dari bule tetanggaku itu gak cuma merinding, tapi seperti melihat gambaran remang-remang. Entah hanya halusinasi atau khayalanku saja, tapi yang aku lihat di gambaran itu ada seorang pria yang sedang memakai caping, sedang mencabuti rumput liar yang mengganggu tanaman padinya. Tidak lama kemudian, orang itu terhantam air deras berwarna coklat keruh karena tercampur tanah dan lumpur. Kepalaku langsung berat, pusing, dan pening, diiringi kemudian rasa mual yang tidak tertahankan. Aku langsung mengalihkan perhatian untuk mengambil air minum hangat campur garam untuk menghilangkan rasa mual di perut. "Nimas, kamu ngapain?" tanya mama masuk ke dalam pawon. "Minum air garam, mah, perutku enek." "Apa kamu sakit?" Mama menghampiriku lalu memeriksa kening dan menyentuh leher. "Gak panas kok. Kamu kalau main jangan jauh-jauh ya. Kemarin ada orang hanyut dan belum ketemu sampai sekarang. Jangan pergi memancing atau nyari ikan. Awas kalau bandel mama cewer kamu." Langsung dapat peringatan keras dari mama. "Iya ma," cuma itu jawabku. Pagi harinya sengaja aku nungguin Widya di depan pintu kelas. Dia kan selalu tahu informasi terbaru, bahkan yang belum heboh sekalipun. 15 menit menunggu, akhirnya Widya datang sambil berlari menghampiriku. Nimas, ucapnya dengan nafas terengah-engah. "Kenapa kamu lari-larian? Pasti dikejar kerbau lagi ya?" tanyaku. Gak tahu kerbau punya dendam apa sama Widya. Setiap kali berpapasan, pasti si kerbau kelihatan marah dan mau mengejarnya. Wak. "His, bukan itu tahu," ucapnya kesal. "Terus kenapa kamu lari? Kan bel sekolah masih lama." "Kamu itu selalu ketinggalan berita ya? Itu tadi aku dengar katanya korban yang hanyut kemarin udah ketemu di Sungai Galuh." "Hah? Jadi ketemu di sungai itu?" "Iya, tapi bagian selatan di jurang," ucap Widya menatapku seksama. "Kenapa ekspresimu kayak gitu? Jangan bilang kalau kamu..." "Aku penasaran, cepet jawab." Widya menepuk keningnya. Seperti biasanya, hanya melempar tatapan yang mengintimidasi. Pasti Widya sudah tahu maksudku. Bentar, aku naruh tas dulu," ucapnya. "Mumpung masih ada setengah jam, cukuplah buat nengok ke sana sebentar. Gak cuma aku dan Widya sih yang pergi buat melihat, tapi teman-teman yang lain juga." "Kamu serius mau ngeliat ke sana?" tanya Widya ragu. "Serius? Kamu takut?" Aneh, biasanya dia yang ledekin aku penakut, tapi kali ini malah Widya yang takut. "Gak, siapa bilang aku takut?" ucapnya. Tapi tetap aja tangannya pegangan lenganku dengan kencang. Dasar. Sudah hampir dekat dengan TKP, banyak warga dan anak-anak menyaksikan pengangkatan jasad korban hanyut. Di tepi jalan, mobil tim SAR, ambulan, dan mobil polisi berjejer rapi. Aku semakin deg-degan. Tim SAR dibantu oleh warga untuk terjun ke sungai. Ya ampun, itu kakinya kelihatan. Bapak. Ada seseorang wanita paruh baya. Dia adalah istri dari korban. Dia ditopang dua orang yang mungkin saudaranya. "Nimas, kamu mau ngapain?" Widya menahan tanganku. "Aku mau lihat," jawabku langsung masuk ke dalam kerumunan warga yang sedang menyaksikan pengangkatan jenazah. "Nimas, duh, anak ini." Setelah aku berhasil menerobos kerumunan dan bisa berdiri di tempat yang aman, akhirnya aku bisa berdiri di tempat aman dan juga bisa melihat ke bawah sungai dengan jelas. Sepertinya Kali Gilo memang habis diterjang banjir besar. Banyak bebatuan wadas, juga tebing-tebing yang longsor. Tepat di tebing tempat aku berdiri,
ada sebuah batu wadas yang sangat besar longsor dari tebing seberang. Ada sebuah batu wadas yang sangat besar. Para warga dan tim SAR sedang mengerumuni batu itu. Di tengah kesibukan mereka, aku fokus pada satu benda terjepit tepat di sebelah batu wadas. Benda berwarna putih pucat, bergerak terayun akibat arus air. Semakin aku mengamati benda itu, aku terkejut kalau ternyata itu adalah kaki manusia. Ceritanya selesai sampai di sini. Tanggung banget ini ceritanya. Jadi kira-kira apakah Nimas yang pertama kali melihat jenazahnya ya? Oke. Kita lanjutkan di cerita berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dengan channel Membaca Cerita. Semoga kalian sehat selalu di masa-masa pandemi yang seperti ini. Kalian harus jaga kesehatan dan tetap menggunakan protokol kesehatan jika bepergian. Dan jangan lupa ketika pulang langsung cuci kaki, cuci tangan. Baik, terima kasih. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.